Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai file report untuk soal P3K mata pelajaran seni budaya. Jadi jenjang SMP. Jadi hari ini saya akan melanjutkan soal yang berikutnya, yaitu di video sebelumnya saya membahas nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian video yang sekarang saya akan membahas soal nomor 11 sampai nomor 20. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan lihat video yang sebelumnya, video yang pertama. Kemudian jangan lupa supaya tidak ketinggalan info atau update mengenai soal P3K, file report P3K, silakan dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 11, yaitu ini masih dengan materi tentang seni musik. Nomor 11 kemarin soal yang ditanyakan di monitor saya itu kemarin tentang lagu yang berirama 6/8. Nah, jawaban kemarin yang saya pilih itu naik-naik ke puncak gunung. Jadi birama itu dibagi menjadi 4, yaitu ada birama 2/4, ada birama 3/4, kemudian ada birama 4/4, dan yang terakhir ada birama 6/8. Nah, sekarang kita akan bahas dari jenis-jenis birama yang saya sampaikan tadi. Birama 2/4 itu terdiri dari 2 ketukan. Birama itu apa sih? Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Jadi satu ruas birama itu ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut dengan garis birama. Ya. Jadi birama 2/4 itu terdiri dari 2 ketukan. Contoh lagunya yaitu Hari Kemerdekaan, lagu nasional. Kemudian Cik Cik Priok, lagu dari Kalimantan Barat. Kemudian lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Barat. Kemudian lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat. Jadi lagu yang berirama 2/4 itu yaitu lagu yang sudah saya tunjukkan ini. Jangan siapa tahu nanti di soal-soal yang untuk tahap kedua P3K besok mungkin keluar birama 2/4 atau 3/4. Jadi kita harus mempersiapkannya saja. Kemudian yang kedua itu birama 3/4 yang terdiri dari 3 ketukan. Apa saja contoh lagunya? Pertama, burung tantina yang berasal dari Maluku, daerah Maluku. Kemudian yang kedua ada lagu burung kakatua yang berasal dari Maluku. Kemudian yang ketiga ada lagu Timpi Wahyu yang berasal dari Kalimantan Tengah. Kemudian terakhir ada lagu Lisoi dari Tapanuli. Itulah contoh-contoh lagu yang terdiri dari 3 ketukan. Kemudian birama 4/4 atau terdiri dari 4 ketukan, yaitu yang pertama lagu Bunga Jumbo. Lagu ini berasal dari Aceh ya. Kemudian lagu Injit-Injit berasal dari Sumatera Timur. Kemudian Ayam dan Lapeh, lagu ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian Jali-Jali, lagu Jali-Jali ini berasal dari daerah Jakarta. Kemudian terakhir yaitu ada birama 6/4. Jadi 6/8 ini terdiri dari 6 ketukan. Contoh lagunya apa tadi? Naik-naik ke puncak gunung. Oke, selanjutnya nomor 12 yaitu alat musik ritmis yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu kendang. Jadi nomor 12 kemarin ditanya mengenai alat musik ritmis yang berasal dari Jawa Tengah. Jawaban yang tepat adalah kendang. Kemudian tifa, ini sebagai pengingat saja, tifa itu alat musik yang berasal dari daerah Maluku dan Papua. Dan calung juga ini alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Ya. Kemudian nomor 13. Apa itu alat musik triangle? Nah, ini ditanya kemarin, apa itu alat musik triangle? Jadi jawaban yang tepat adalah terbuat dari logam. Ini logam ya, salah ketik saya. Logam segitiga. Alat ini memainkan dengan cara memukul menggunakan stik besi. Yang ditanyakan kemarin kalau nggak salah
dengan cara memainkan yaitu dengan cara memukul menggunakan stick. Nah, stick itu terbuat dari apa? Nah, itu bertanya kemarin. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari logam atau besi. Jadi jawaban yang tepat untuk apa? Nomor 13 ini yaitu stick besi. Cara memainkan alat musik triangle. Kemudian nomor 14 ada alat musik yang ditanyakan alat musik yang berasal dari nada selendro atau nada pelok. Jawabannya alat musik gamelan. Alat musik ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian nomor 15 yaitu apa yang dimaksud dengan kardofon? Jawabannya yaitu alat musik yang menghasilkan musik dengan cara menggetarkan. Cara memainkan yaitu dengan cara menggetarkan dawai atau senar atau dipetik. Apa contoh alat musiknya seperti gitar, biola, kecapi, sinter, dan sasando. Kemudian nomor 16 yaitu ditanyakan kemarin mengenai unsur-unsur dalam seni rupa. Jadi kemarin ditanya unsur dalam seni rupa itu apa saja. Kemarin ada pilihannya A. Bentuk dengan yang lain, kemudian bentuk, kemudian warna dengan yang lain. Kemudian pilihan yang tepat yaitu adalah bentuk dan warna. Untuk sebagai penambah atau tambahan, unsur seni rupa itu dibagi menjadi 6. Mulai dari yang terkecil yaitu titik, kemudian kedua garis, bentuk, bidang, warna, dan tekstur. Jadi ada 6 unsur dalam seni rupa. Kemudian nomor 17. Dalam materi menggambar bentuk harus mempelajari apa? Gambar apa? Jadi sebelum kita mempelajari materi gambar bentuk itu harus kita mempelajari materi apa? Kemarin kalau nggak salah ada pilihannya, banyak sekali pilihannya. Gambar perspektif, gambar proyeksi, gambar ilustrasi. Jadi yang paling mendekati mengenai gambar bentuk itu gambar perspektif. Kalau gambar ilustrasi itu dia berupa cerita. Kalau gambar perspektif ini dia berupa bangunan, cara sudut pandang seseorang dalam melihat objek. Kemudian nomor 18, kemarin ditanyakan mengenai cara membuat patung taman. Nah ini, jadi di taman-taman itu sering kita melihat patung. Jadi cara membuatnya seperti apa? Tekniknya. Jadi pilihan saya kemarin yaitu teknik modeling atau teknik membentuk. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya itu membuat kerangka patung dengan kawat terlebih dahulu ya. Kemudian mencampur pasir dan semen dengan takaran 1:3. Satunya semen, misalnya 1 ember semen, 3-nya pasir seperti itu. Kemudian yang keempat, yang ketiga maksudnya menempelkan adonan tadi pada kerangka sambil menaburkan bubuk semen sebagai perekat. Ya. Kemudian lakukan secara berulang-ulang. Jadi ini langkah-langkah dalam membuat patung taman. Jadi berbeda dengan patung yang ada di tempat-tempat lain ya. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 19 yang ditanyakan kemarin mengenai monumen yang dibangun pada era Orde Baru. Kemarin pilihannya banyak sekali. Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Tugu Yogyakarta, ada Monumen Nasional. Nah, dari jawaban itu monumen yang dibangun pada era Orde Baru itu salah satunya Monumen Nasional atau biasa kita sebut dengan Monas. Kalau Tugu Jogja itu dibangun pada zaman dulu, apalagi Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Kemudian nomor 20 yang terakhir yaitu apa itu nada minor, ini minor ya, bukan minor. Minor melodis, salah satu skala minor yang tersusun dalam 8 not. Jadi variasi dalam skala minor yaitu skala minor asli, kemudian skala minor melodis, dan skala minor harmonis. Jadi ada 10 ya dalam video ini yang saya bahas mengenai soal-soal file report P3K mata pelajaran seni budaya. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk sambil mencatatnya ya, sambil mempelajari, sambil mencatat, kemudian cari referensi-referensi lainnya mengenai materi-materi yang saya sampaikan ini. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk video berikutnya jangan sampai ketinggalan ya. Untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai file report seni budaya nomor 21 sampai 30. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.